Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Perlianti dari STKIP PGRI Sidoarjo, Program Pendidikan Matematika 2019C dengan mata kuliah Pembelajaran Inovatif dan dosen pengampu Ibu Dr. Lestari Ningsih, SPD MPD. Video kali ini saya akan menjelaskan tentang model pembelajaran Contextual Teaching and Learning atau biasa disingkat dengan CTL. Yang akan saya bahas pada pembelajaran Contextual Teaching and Learning ini yaitu yang pertama pengertian, yang kedua perbedaan pembelajaran kontekstual dengan pembelajaran konvensional, kemudian komponen utama yang terdapat pada pembelajaran kontekstual, dan juga keunggulan serta kelemahan pembelajaran Contextual Teaching and Learning. Pengertian pembelajaran Contextual Teaching and Learning ini ialah pembelajaran yang diawali dengan penyajian masalah kontekstual yang relevan untuk memperoleh pemahaman konsep. Kemudian dikembangkan untuk mencapai kemampuan lain yang lebih tinggi. Nah, masalah kontekstual yang diajukan hendaknya berkaitan dengan topik yang akan dipelajari dengan pengetahuan awal siswa dan dengan kehidupan nyata. Di sini ada perbedaan antara pendekatan kontekstual dengan pembelajaran konvensional atau pembelajaran yang biasanya dilakukan, yaitu pendekatan kontekstual menempatkan siswa sebagai subjek belajar, yang artinya siswa berperan aktif dalam setiap proses pembelajaran dengan cara menemukan pengetahuannya sendiri. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, siswa sebagai objek belajar yang mana menerima informasi dari gurunya. Kemudian, dalam pendekatan kontekstual, tindak belajar siswa dibangun atas kesadarannya sendiri atau belajar yang diatur sendiri. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, tindak belajar dipengaruhi oleh faktor dari luar, misalnya memperoleh nilai baik atau mendapat hukuman dari guru, yang artinya faktor dari luar ini yaitu faktor dari guru. Kemudian, dalam pendekatan kontekstual, keberhasilan belajar diukur melalui berbagai macam cara, sedangkan dalam pembelajaran konvensional, hasil belajarnya diukur hanya melalui tes. Kemudian, dalam pendekatan kontekstual, siswa belajar dalam kelompok kecil, misalnya berdiskusi, saling memberi, dan mendapat atau menerima pendapat dari anggota lain. Sedangkan dalam pembelajaran konvensional, siswa lebih banyak belajar secara individual, misalnya seperti menerima informasi dari guru, menerima materi dari guru, kemudian mencatat dan menghafal informasi yang disampaikan oleh guru. Di sini ada komponen utama pembelajaran Contextual Teaching Learning. Yang pertama yaitu konstruktivisme, yaitu pandangan bahwa pengetahuan baru dibangun oleh siswa berdasarkan pengetahuan yang telah dimiliki siswa sebelumnya. Yang kedua, ada inquiry, di mana yang memuat semua kegiatan pembelajaran, seperti mengamati, merumuskan masalah, mengajukan hipotesis, kemudian mengumpulkan data, menganalisis data, dan merumuskan kesimpulan. Yang ketiga ada questioning atau mengajukan pertanyaan yang bersifat memotivasi, membimbing, dan mengakses kemampuan siswa dalam memahami informasi yang belum pernah diketahui. Kemudian yang keempat ada learning community atau membangun masyarakat belajar, yang mana menciptakan kondisi atau situasi
di mana siswa dan guru saling mempelajari apa yang akan dipelajari. Kemudian ada modeling atau pemodelan dalam pembelajaran, yakni penyajian model atau contoh yang dapat ditiru siswa melalui benda atau cara atau metode kerja yang nyata. Kemudian ada refleksi, yaitu mereview pengetahuan yang telah dipelajari sebagai rujukan berpikir selanjutnya. Dan yang terakhir yaitu authentic assessment, yaitu mengakses bukan hanya hasil belajar akhir, melainkan seluruh proses kemajuan belajar dengan menggunakan beragam metode assessment. Pembelajaran kontekstual teaching learning. Yang pertama, pembelajaran menjadi lebih bermakna dan nyata, sehingga siswa belajar menangkap hubungan antara pengalaman belajar di sekolah dengan kehidupan nyata. Sebagai implikasinya, materi yang telah dipelajari siswa akan bermakna dan tidak mudah dilupakan. Kemudian yang kedua, pembelajaran lebih produktif dan mampu menumbuhkan penguatan konsep kepada siswa. Dan siswa belajar melalui atau mengalami, bukan menghafal. Yang ketiga, pendekatan kontekstual menekankan pada aktivitas siswa secara penuh, baik itu fisik maupun mental. Yang keempat, materi pelajaran dapat ditemukan sendiri oleh siswa di lingkungan, bukan hasil pemberian dari guru. Yang kelima, penerapan pendekatan kontekstual dapat menciptakan suasana pembelajaran yang menyenangkan. Kelemahan pembelajaran kontekstual teaching learning, di mana yang pertama dibutuhkan waktu yang lebih lama untuk proses pembelajaran kontekstual. Yang kedua, ketika guru mengendalikan kelas sepenuhnya, maka dapat menciptakan situasi kelas yang kurang kondusif. Yang ketiga, guru lebih intensif dalam membimbing karena peran guru bukan sebagai pusat informasi, melainkan sebagai pembimbing siswa dalam menemukan pengetahuan dan keterampilan yang baru. Dan yang terakhir, guru perlu memberi perhatian dan bimbingan ekstra kepada siswa agar tujuan pembelajaran sesuai dengan yang diharapkan.
saya sampaikan tentang pembelajaran kontekstual teaching learning. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.